Baik adik-adik, jumpa lagi di mata kuliah manajemen laboratorium. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi-definisi, pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman tentang sistem manajemen mutu laboratorium atau disingkat dengan SMM. Nah, pada slide kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini adik-adik mampu memahami, ada gambaran apa sih sebenarnya tentang sistem manajemen mutu laboratorium. Kita mulai ya. Yang pertama, SMM atau sistem manajemen mutu itu didefinisikan sebagai sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan mutu organisasi. Jadi SMM itu begini, jika kita ingin menilai sebuah organisasi laboratorium ini memiliki mutu yang baik atau tidak, maka harus ada alat ukurnya. Nah, alat ukurnya ini dibuat berdasarkan kebutuhan atau keperluan pelayanan laboratorium itu sendiri. Nah, sehingga sistem manajemen mutu ini terdiri dari dua hal, yaitu sumber daya dan apa prosedur yang diperlukan. Sistem manajemen mutu sesungguhnya adalah hubungan yang harmonis, hubungan yang baik antara sumber daya yang dimiliki oleh laboratorium tersebut, baik sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya sarana prasarana, dengan prosedur yang diperlukan. Semakin erat hubungannya, bahwa setiap sumber daya dia memiliki prosedur, dan setiap prosedur yang dilahirkan, yang dituliskan itu ada sumber dayanya, maka semakin baiklah sistem manajemen mutu organisasi di laboratorium tersebut. Paham ya? Jadi semakin baik hubungannya, semakin dekat hubungannya. Kan kadang ada tuh dalam sebuah organisasi misalnya sumber dayanya nggak ada, tapi prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kegiatan itu lengkap. Nah, artinya apa? Prosedur tanpa sumber daya itu kan nggak bisa jalan. Atau ada misalnya ada 10 tipe sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Yang 8 dia punya prosedur yang lengkap. Yang 2 dia masih belum mempunyai prosedur yang lengkap. Tugasnya apa, ngapain aja dia di perusahaan itu. Maka kita bisa katakan bahwa hubungan timbal balik antara sumber daya dengan prosedur yang diperlukan pada kasus itu belum terhubung semuanya. Nah, oleh karena itu sistem manajemen mutu adalah hubungan timbal balik ya. Yang diukur adalah hubungan timbal baliknya antara sumber daya yang tersedia dengan prosedur yang diperlukan. Saya lanjutkan. Nah, ketika kita bicara tentang sumber daya dalam sistem manajemen mutu laboratorium, maka apa saja sih yang tergolong dalam sumber daya ini? Yang pertama ya tentu personel yang kompeten. Personel yang kompeten ini dibuktikan dengan apa? Misalnya dengan tenaga ATLM yang memiliki sertifikat kompetensi. Ya, sudah lulus uji kompetensi sehingga mendapatkan STR. Nah, jika ada personel yang belum mendapatkan sertifikat uji kompetensi sehingga belum bisa mendapatkan STR,
maka akan sulit dicarikan atau dibuatkan prosedur tugasnya karena secara legal dia belum memenuhi persyaratan sebagai tenaga kesehatan. Nah, itu contohnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, peralatan yang telah dikalibrasi. Ini adalah sumber daya. Nah, kemudian metode yang telah divalidasi atau diverifikasi. Ini juga sumber daya. Ini termasuk sumber daya yang berkaitan dengan instrumen. Misalnya dalam pemeriksaan sputum dahak untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis misalnya. Metode yang digunakan oleh lab itu sudah divalidasi belum? Siapa yang memvalidasinya? Nah, gitu ya. Apakah metode itu jika dilaksanakan oleh yang berbeda, orang yang berbeda, mohon maaf, dilaksanakan oleh tenaga ATLM yang berbeda, sampelnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Nah, ketika metode itu divalidasi dan diverifikasi, maka sumber daya itu berupa metode itu sesungguhnya sudah siap untuk digunakan oleh siapapun yang ada dalam laboratorium tersebut karena perubahan personel selama personel itu memang berkompeten dengan menggunakan jalan metode yang sama maka hasilnya tidak akan berbeda. Itu ya. Kemudian penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu. Ada pengendalian mutu internal, ada pengendalian mutu eksternal dalam laboratorium ya. Pengendalian mutu internal ini ada dua, yaitu ada pengendalian mutu internal secara organisasi yang mencakup bagaimana memastikan tugas-tugas personel di dalamnya, tugasnya kepala laboratorium apa, tugasnya ATLM apa, tugasnya front office-nya apa, tugasnya bagian keuangan apa, itu ya. Dan juga jaminan mutu internal yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan. Nah, begitu ya. Ada dua. Kemudian ada jaminan mutu eksternal. Nah, jaminan mutu eksternal ini dalam laboratorium ini juga ada dua. Secara organisasi biasanya dinilai dengan ISO. Itu ya, ISO Management 9001 misalnya, itu ISO tentang lingkungan limbah laboratorium gitu ya, dan ISO yang lain. Atau diuji juga dengan akreditasi laboratorium atau akreditasi rumah sakit. Ya, itu termasuk penjaminan mutu eksternal untuk manajemen organisasi. Ada penjaminan mutu eksternal untuk alat, yaitu dengan cara laboratorium tersebut mendapatkan sampel dari laboratorium yang lain, dari laboratorium penguji, kemudian dikerjakan di laboratorium itu, kemudian hasilnya dikirim ke laboratorium penguji. Kemudian diverifikasi apakah hasil yang dikirimkan oleh laboratorium teruji tersebut sama kesimpulannya, sama jawabannya dengan sampel yang dikirim tadi. Nah, itu termasuk jaminan mutu eksternal untuk prosedur pemeriksaan. Kemudian ada bahan acuan mutu yang bersertifikat gitu ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan sumber daya, bahan-bahan yang dipakai ya, reagennya, kemudian medianya. Mereka pasti memiliki sertifikat-sertifikat dalam setiap produk pembeliannya gitu ya, bahwa reagen atau media tersebut memang benar-benar telah melalui uji sertifikasi sehingga reagen atau media tersebut memang bisa digunakan untuk pembuktian diagnosis sampel misalnya, gitu ya. Nah, ini adalah item-item sumber daya. Nah, ketika sumber dayanya ada, tentu prosedurnya juga harus ada, gitu ya. Nah, kebijakan atau prosedur untuk mencapai mutu dalam sistem manajemen mutu itu meliputi bagaimana cara melakukannya, gitu ya. Bagaimana cara melakukannya? Tersedianya informasi tentang prosedur sumber daya apa yang akan dipakai, siapa yang melakukannya, laporan apa yang diterbitkan. Misalnya tenaga ATLM yang berkompeten, ya itu setelah memiliki tenaga ATLM yang berkompeten, maka apa tugasnya dia? Bagaimana cara ATLM yang berkompeten tersebut mengerjakan sampel
misalnya berkaitan dengan cek darah lengkap misalnya. Gimana caranya dia melakukan itu? Berarti kan perlu ada dokumen prosedur. Nah, ketika dua hal ini menyambung, maka kita bisa katakan bahwa sistem manajemen mutunya sudah berjalan. Nah, sistem manajemen mutunya sudah berjalan. Ketika hubungan timbal balik ini sudah terjadi, maka sistem manajemen mutu dalam organisasi laboratorium sudah berjalan, gitu ya. Nah, termasuk apa hasil kerjanya, gitu ya. Tadi ATLM yang berkompeten gitu, terus dia kerja di situ itu apa laporan yang dia harus produksi dalam rangka dia bekerja di laboratorium itu. Nah, dia membuat laporan apa? Laporan hasil kah? Atau kemudian mungkin SDM yang berkaitan dengan manajemen keuangan buat laporan keuangan kah? Dan sebagainya. Sehingga antara sumber daya dan prosedur yang diperlukan ini terjadi hubungan timbal balik. Itu artinya sistem manajemen mutunya sudah dikatakan berjalan. Nah, begitu ya adik-adik, nanti ini juga sebagai pengetahuan ya ketika adik-adik nanti bekerja di laboratorium gitu ya. Nah, selanjutnya ketika sudah terjadi hubungan antara sumber daya dan prosedur yang diperlukan, artinya sistem manajemen mutu sudah terjadi interaksi, maka perlu dibuat yang namanya sasaran mutu dan kebijakan mutu gitu ya. Jadi hubungan timbal balik ini dibuat gitu ya, diidentifikasi untuk membuat proses selanjutnya itu sasaran mutu dan kebijakan mutu. Nah, sasaran mutu itu apa? Sesuatu yang dicari atau sedang dituju. Misalnya sasaran mutu organisasi laboratorium itu apa sasaran mutunya? Menghasilkan pemeriksaan dengan akurasi tinggi dan waktu yang singkat. Nah, misalnya itu yang menjadi sasaran mutu selama tahun 2021. Jadi tahun 2021 sasaran mutunya laboratorium tersebut adalah meningkatkan akurasi pemeriksaan dan mempersingkat waktu tunggu dari hasil pemeriksaan. Nah, itu ya sasaran mutunya itu. Nah, kembali lagi, kalau sasaran mutunya itu sumber daya apa yang diperlukan dan prosedur apa yang diperlukan itu dibuat. Nah, gitu, kembali lagi ke sini gitu ya. Nah, kemudian sasaran mutu ini sudah ditetapkan gitu ya. Kemudian perlu adanya kebijakan mutu, yaitu bagaimana bisa mencapai sasaran tersebut. Bagaimana kebijakannya gitu ya. Nah, kebijakan mutu ini berisi tentang rencana laboratorium yang sudah disusun secara sistematik untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa informasi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan mutu, valid, akurat, presisi. Maksudnya apa? Jadi ketika tadi sudah ditetapkan sasaran mutunya bahwa laboratorium itu akan meningkatkan akurasi pemeriksaannya dan mempercepat hasil yang dikeluarkan itu sebagai sasaran, maka akan ada kebijakan, akan ada arahan. Apa yang perlu dilakukan arahannya? Misalnya dalam bentuk rencana kerja, menambah instrumen laboratorium menjadi 3 kali lipat dari tahun 2020 misalnya. Menambah sumber daya manusia ATLM menjadi 3 kali lipat dari dibandingkan tahun 2020 gitu ya. Sehingga sasaran mutu ini pada tahun 2021 dengan adanya rencana dalam bentuk kebijakan mutu diupayakan tercapai. Nah, begitu ya. Peta konsepnya seperti itu kalau kita bicara tentang sistem manajemen mutu. Nah, kemudian tahun 2022 misalnya terjadi perubahan atau dinamisasi pada sumber daya yang akhirnya juga berdampak pada prosedur yang diperlukan. Sehingga ternyata selama tahun 2021 pemeriksaan yang akurat dan juga hasil yang cepat itu sudah tercapai gitu ya, terlampaui, sehingga diperlukan
Kenapa bisa terlampaui? Karena ternyata sumber daya manusia yang didapatkan dan prosedur yang diperlukan ini jauh melampaui target. Ya, ternyata dia rencana mengadakan 3 alat, ternyata bisa mengadakan 5 alat. Dia rencana merekrut 3 kali jumlah ATLM, ternyata bisa merekrut sampai 7 kali. Ya, karena situasinya mendukung, situasi kondusivitas organisasi itu mendukung sehingga dia growth, dia tumbuh. Nah, akhirnya dilakukan lagi evaluasi sasaran mutu. Ya, pada tahun 2022 misalnya. Kalau itu per tahun, ditingkatkan lagi sasaran mutunya. Gitu ya. Misalnya meningkatkan akurasi gitu ya, mempercepat keluaran hasil dan menambah layanan laboratorium. Nah, itu ya, menambah layanan pemeriksaan laboratorium tertentu misalnya. Nah, itu untuk tahun 2022. Nah, kemudian nanti hal ini berimplikasi tentu juga terjadi revisi tentang kebijakan mutunya, rencana kerjanya, rencana laboratorium yang sistematiknya juga harus dirubah karena untuk mencapai sasaran yang baru. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik sekilas tentang sistem manajemen mutu laboratorium. Nah, dengan mempelajari ini, harapan saya adik-adik nanti juga berperan aktif ketika bekerja di laboratorium dalam rangka untuk selalu meningkatkan mutu pemeriksaan laboratorium, baik dari sisi organisasi, dari sisi instrumentasi, maupun dari sisi kualifikasi sumber daya manusianya. Intinya jika sudah nanti masuk di dunia kerja laboratorium atau di dunia kerja yang memang menerapkan sistem manajemen mutu, maka keterlibatan individu secara hati dan pikiran untuk mensukseskan mutu ini sangat menentukan keberlangsungan organisasi, ketahanan organisasi. Sangat menentukan juga keberlangsungan kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar.